Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taniuton. Pada kesempatan hari ini kita lagi berkunjung di KUB. KUB apa, Mas? Gria Mandiri, Pak. Ya, KUB Gria Mandiri. Jadi Gria Mandiri ini merupakan salah satu kelompok ternak dan pertanian. Jadi kelompok ternak dan pertanian yang mana pada acara kemarin kita sudah membahas tentang bank pupuk, dari pemanfaatan limbah yang kemudian dijadikan pupuk yang pada hari ini siap diaplikasikan di bank pakan, kan seperti itu ya konsepnya. Jadi dari bank pupuk menuju bank pakan supaya peternakan terintegrasi ini berjalan dengan lancar. Nah, kita sudah ada narasumber yang namanya Mas Wito. Ini selaku owner dari KUB Gria Mandiri yang sudah mengaplikasikan dari limbah ke bank pakan atau dari bank pupuk menuju bank pakan. Nah, kita langsung berdialog dengan Bang Wito. Selamat siang, Mas Wito. Ya, selamat siang, Mas Wito. Terima kasih. Dari konsep bank pupuk ini ke bank pakan itu konsepnya seperti apa? Yang kemudian yang sudah pernah dilakukan Mas Wito ini adalah pemupukannya, rutinitasnya seperti apa, yang kemudian yang ditanam pakan jenis apa, jadi hijauan pakan ternak jenis apa. Monggo Mas Wito. Ya, terima kasih ya waktunya Pak Wito sudah berkunjung ke tempat kami, dan mohon maaf keterbatasan tempat, kerapian terutama karena kita memang posisinya di kebun gitu. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya gitu. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu proses kita. Kalau kita berdialog kita harus tahu titik lokasi yang jelas. Kita hari ini ada di Desa Lombyong, Kecamatan Hubungan Trenggalek, yang mana untuk penerapan dari bank pupuk ke bank pakan gitu. Jadi pertanian terintegrasi dari bank pupuk itu limbah ternak yang ada di KUB, kemudian kita olah, kita fermentasi, kita aplikasikan ke bank pakan. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa pembuatan vokasi itu rutinitas dari pembersihan kandang. Ya, itu. Kemudian hari ini saya mau menceritakan pengalaman kami, atau mungkin nanti bisa diberikan tanggapan atau masukan Pak Cipto, bahwa di KUB kita menerapkan pemanfaatan limbah ternak kambing maupun kelinci, terutama limbah padat ya. Nah, yang pertama kita mengantisipasi terkait kelangkaan pupuk sintetis. Ya, itu ya yang paling penting itu. Jadi saya pengen pertanian atau peternakan ini terintegrasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dari segi permodalan yang irit, kan, seperti ya, itu. betul. Karena limbah ini bagaimanapun juga kalau tidak dimanfaatkan otomatis kan terbuang percuma. Ya. Nah, di KUB untuk pemanfaatan limbah ternak kita masih pakai di budidaya tanaman untuk pakan. Kalau untuk sayur-sayuran belum terlalu rutin gitu ya. Ya. Nah, rumput yang kita beri pupuk kompos ini terutama jenis rumput gajah. Ya, gajah. Bisa pacong, odot. Kemudian ada lagi yang tanaman-tanaman rambanan, misalkan indigo vera, ada gamal, kaliandra, yang seperti itu. Ini di luar rumput-rumput liar yang itu tumbuh sendiri, tidak kita budidayakan. Ya. Karena saya juga tidak ingin itu full budidaya rumput, itu full itu nggak pengen. Harus ada rumput-rumput liar yang mana itu untuk keanekaragaman jenis pakan. Oh iya. Ya, tujuannya ini untuk mendiversifikasi kebutuhan ternak ini tadi. Ya, jadi tidak monoton gitu loh pakannya seperti itu. Tuh, jadi memang kita sudah berjalan lumayan lama untuk pemanfaatan kompos. Kemudian untuk menekan biaya transportasi terutama, karena kompos ini bagaimanapun juga kan berat, terus satu karung kan seperti itu, berbeda dengan pupuk sintetis. Kita memakai sistem setiap kita mau mencari rumput ke ladang, ke bank pakan tersebut, kita pasti bawa satu karung, dan itu kita setiap mau merumput seperti itu. Nah, ini tidak terasa
kita mengembalikan kesuburan tanah tadi. Iya. Jadi memang ini sebuah rutinitas yang di awal-awal memang agak berat kita laksanakan, tapi setelah beberapa waktu itu seperti semacam tagihan ya. Kalau ke Bang Pakan kita nggak bawa kompos, rasanya kurang lengkap seperti itu. Termasuk ya, semacam cicilan ya ini. Ya, nah, jadi memang pengembalian kita di lahan bagaimanapun kan kita ngambil rumput atau rambanan itu dari lahan. Dan lahan ini kan juga butuh pengembalian, ya, butuh cicilan kan seperti itu. Cicilan, ya. Tapi kalau kita menerapkan dalam satu hari kita harus menghabiskan di kompos satu kandang misalkan, Ya. itu terlalu makan waktu. Tapi kita cicil aja itu nggak terasa. Ya. Nanti kesuburan tanah kembali, otomatis tambahan untuk Bang Pakan untuk mengcover ternak yang di rumah ini lebih mudah seperti itu. Ya, jadi mengenai pembahasan tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini ada kelangkaan pupuk sintetis kan seperti itu. Jadi Mas Wito ini termasuk melakukan atau mengakses subsidi ya. Ya, subsidi. Subsidi, tapi subsidinya dari alam, dan dari alam itu sudah ada yang dari alam murni, yaitu berupa rumput-rumput liar, yang kemudian ada yang dari alam yaitu berupa limbah ternak. Jadi sudah melaksanakan subsidi. Sampai berapa persen ini untuk subsidi karena kelangkaan ini? Yang jelas kalau untuk Bang Pakan Pak, kita khususnya di KUB sendiri ya. Untuk Bang Pakan kita tidak pernah memakai pupuk sintetis. Jadi subsidi full ya? Full, karena gini, di sisi pertanian ya, kita masih menggunakan pupuk sintetis. Ya. Kalau Bang Pakan kita pakai sintetis juga, pertama itu langka. Ya. Yang kedua kalau kita beli yang di toko-toko pertanian itu kan mahal. Gitu. Jadi kita menerapkan untuk produktivitas di Bang Pakan kita masih memakai yang kompos saja, yang gratisan tadi itu. Kalau yang sintetis kita terapkan di bagian ya pengurangan itu di lahan-lahan produktif, misalkan sayuran atau apa seperti itu. Berarti konsepnya sudah petani modern ini Mas? Nah ini mungkin saya kurang paham gitu. Yang jelas saya melakukan berdasarkan pemahaman saya bahwa apa-apa yang saya ambil dari lahan itu harus kembali lahan, dan itu prinsipnya seperti itu. Kalau yang modern seperti apa, malah menurut saya konsep ini itu konsep yang sangat tradisional banget sebenarnya malah. Ya, itu, karena dari dulu itu kan sudah seperti itu gitu. Jadi kan gini, untuk mengetahui konsep tradisional atau modern, orang-orang saat ini itu yang dicari apa kalau makan? Kan kesehatan. Nah, sedangkan yang jenengan lakukan itu semuanya kan menjadi sehat. Ya, berarti konsep kesehatan ini ada konsep modern kan gitu ya. Karena memang kan gini ya, dari saya mempelajari mengamati itu. Mungkin dari mbah orang tua itu kalau dulu mesti ke lahan itu membawa kompos, limbah ternak, kemudian ditebar di lahan, kemudian pulang ini kalau selain membawa rambanan, biasanya membawa singkong seperti itu. Jadi di saat kita berangkat bawa, kita pulang juga bawa, otomatis kan prinsip bersambung lah, berkesinambungan itu kan terjadi di situ. Jadi kan gini, soal itu kan soal mengembalikan ke alam lagi, yang mana tidak ada unsur untuk membuat residu maupun pengrusakan alam. Ini adalah konsep yang sudah modern. Modern itu sudah dilakukan leluhur kita dari zaman Singosari sudah melakukan itu, berarti itu sangat modern karena tidak merusak, kan gitu. Iya. Sudah tidak merusak. Nah itu adalah kearifan lokal yang memang dari leluhur kita, kan gitu. Yang datang tidak merusak, kan. Nah, yang kemudian untuk luasan lahan ini berapa Mas yang ada di sini? Kalau luasan ini total sekitar 0,30-an Mas. Nah kita di KUB khususnya untuk Bang Pakan kita ada 5 titik. Oh, ada 5 titik ya. 5 titik itu kita kan memang karena pegunungan, otomatis aksesnya kan juga susah. Jadi kalau untuk yang tempat ini mungkin untuk musim penghujan masih kita bisa akses untuk kendaraan. Ada titik-titik yang memang nanti kalau misalkan musim penghujan kita nggak terlalu repot. Jadi ada 5 titik itu luasan kira-kira ya 2 hektaran lah. Kalau untuk tanaman pakan untuk rambanan itu di tiap-tiap titik itu kita nanam berbagai jenis rambanan. Iya, supaya ketika kita langsung ke kebun, rumputnya itu bervariasi. Iya, bervariasi. Karena di dalam hewan itu kan
minimal itu kan ada 3 jenis sebetulnya. Minimal ada 3 jenis untuk mengkombinasi, yang terutama dari unsurnya kalau disebutkan tadi ada unsur leguminosa juga ya, termasuk indigo vera, yang kemudian gamal itu termasuk leguminosa yang proteinnya cukup tinggi. Yang kemudian ada rumput sembarang rumput itu kalau proteinnya tidak salah kalau 12 itu itu 12, jadi lebih banyak serat. Jadi perpaduan antara serat dan protein ini sangat bagus, dan ada juga karbohidratnya tadi ya. Itu sangat bagus bagi ternak. Yang jelas ternak menjadi sehat itu yang utama ya. Dan itu memang menjadi tujuan kami Pak, mengembalikan ternak yang sehat kemudian ke kita. Atau mungkin nanti kita bisa bicara lebih luas masyarakat umumnya itu ya. Itu menciptakan pakan yang sehat kan, seperti itu. Makanya kita pengelolaan selain kita memakai pupuk kompos yang prinsipnya mengembalikan ke alam tadi, untuk di KUB yang tanaman tambahan itu kita tidak pernah memakai herbisida. Oh iya betul. Jadi kita babat manual. Nah, nanti kalau kering itu kita babat seperti itu, nanti jadi abu. Itu kalau menurut pengalaman atau menurutnya saya baca, abu ini kan karbonnya tinggi juga kan. Gitu. Nah, ini karbon ini mempengaruhi kepada unsur kesuburan tanah kan, seperti itu. Makanya saya pengen kita itu nggak usah macam-macam lah, di sekitar kita itu berlimpah. Cuma pertanyaan kita mau apa enggak. Kalau kita kan mengajak itu kan sulit, tapi kalau memberi contoh dan itu ada bukti yang nyata, kemungkinan nanti lebih mudah. Seperti itu. Nah, kemudian ada selain pakan, kita juga menurut istilah saya itu manajemen pakan. Ya, jadi pengalaman secara umum biasanya kalau kemarau panjang kita kesulitan pakan. Padahal kalau dihitung dari luasan harusnya kita nggak sulit. Karena di saat musim penghujan seperti saat ini, hijauan ini begitu berlimpah. Kadang tidak sempat kita babat untuk pakan. Nah, di situ otomatis manajemen pakan yang perlu ditingkatkan seperti itu. Ya, jadi kalau dalam ternak itu kan dikenal dengan 3 segitiga emas sebetulnya. Jadi 3 segitiga emas itu yang pertama adalah breeding, itu dari ternak. Itu ternak itu dimulai dari jenis, yang kemudian adaptasi dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah feeding itu adalah pakan. Kalau di sini sudah ada pakan-pakan pakan-pakan yang sudah dikembangkan, yang termasuk leguminosa dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting, yang sangat urgent dan harus dilakukan itu adalah manajemen. Jadi memang kriteria dalam sistem peternakan itu ada itu. Jadi manajemen itu sangat penting, karena manajemen itu bisa mengubah segalanya. Betul. Jadi bisa mengubah segalanya. Dari mengubah kelangkaan pakan menjadi kelebihan pakan, itu bisa diatur dengan sistem manajemen. Ya mungkin itu Mas Tito, dan nanti mohon izin untuk keliling di di area HPT Jualan Pakan Ternak, yang kemudian mohon diizinkan untuk kandang juga. Siapa tahu nanti bisa melihat kambingnya secara langsung dan bisa dibawa pulang juga tidak apa-apa kalau nanti cocok kan gitu. Ya mungkin cukup itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dan salam Tani Untun.